Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Syafir. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara menginstalasi Ionic Android Studio JS Node. Yang dimana kita juga akan saya akan juga akan menunjukkan uh, tutorial pendek untuk bagaimana cara menggunakan Android Studio, penggunaan Ionic, yang dimana akan menunjukkan pengaplikasian UI secara dasar. Pertama, hal yang kita butuhkan yaitu mendownload aplikasi yang kita butuhkan. Ada dua aplikasi yang kita butuhkan akan di-download sekarang, yaitu dimana kita akan mencoba mendownload Node.js dan begitu juga Android Studio. Itu akan dua aplikasi yang kita akan butuhkan. Untuk Node.js bisa saja langsung di-download download Node.js, dan untuk Android tinggal Android Studio, cari Android Developer, dan langsung saja pilih download Android Studio Meerkat, yang dimana kalian hanya perlu mendownload dan juga agree ke beberapa TOS yang sudah diberikan. Tolong untuk penempatannya silakan ditempatkan di file yang masing-masing yang diinginkan. Dan jika selain itu juga pas untuk instalasi akan cukup simple, yang dimana tinggal mengekstrak data yang telah download dan lalu langsung menginstalasikannya, yang dimana hanya perlu di titik next, dan terus dan seterusnya. Dan untuk pertama kita akan membuka command prompt. Untuk command prompt di sini pertama kita akan mengecek apakah Node.js yang sebelumnya itu sudah kita download lalu instalasikan sudah terinstalasi dengan benar. Kita akan mengeceknya dengan command. Command yang kita gunakan adalah node v. Node spasi min v. Ini menunjukkan bahwa Node.js yang sudah kita download itu sudah benar terinstalasi. Lalu kita juga akan mengecek versi Node.js yang kita miliki, yaitu dimana npm spasi min v. Ini menunjukkan apa itu versinya, yaitu 11.3.0. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah mendownload Ionic lalu command prompt. Bagaimana cara mendownload Ionic-nya? Kita tinggal saja cari di Google Ionic Framework. Yang mana ditemukan yang pertama Ionic Framework, the mobile SDK for web. Yang kita perlu lakukan hanya tinggal tinggal mengcopy npm i min.g at ionic.cli. Nah, itu kita tinggal copy, lalu paste di sini, comment, dan akan mulai mendownload Ionic. Untuk sekarang kita hanya tinggal menunggunya. Mungkin saya akan cut away dari saat ini. Cuman kalau tidak salah ini tidak terlalu lama. Oh ya, salah satu hal yang saya lupa ingatkan bahwa dalam proses ini sangat dianjurkan bahwa Anda memiliki koneksi yang stabil. Karena untuk developing aplikasi Android menggunakan IoT itu akan membutuhkan koneksi yang stabil, yang dimana jika terjadi masalah koneksi, mungkin ada beberapa package, beberapa file yang tidak terdownload dan terskip, yang dimana saat Anda mulai mendeveloping aplikasi Anda dapat terjadi kesalahan, dan jika ada terjadi kesalahan mungkin Anda berpikir bahwa itu kesalahan Anda meskipun itu sebenarnya kesalahan dari file itu sendiri. Jadi dianjurkan setidaknya Anda memiliki memiliki informasi yang stabil, WiFi yang stabil, dan juga memiliki setidaknya komputer yang cukup kuat, yang dimana ya minimum bisa dikatakan memiliki quad core,
Intel 5 Gen, jika tidak salah itu Gen 7, Gen 8, atau Gen 8 yang dimulai hyper trading kalau tidak salah. Dan juga dianjurkan bahwa kita itu sini. Nah, sekarang kita sudah masuk karena sudah terdownload Ionic-nya. Sekarang kita itu akan menjalankan Ionic-nya menggunakan command Ionic start. Nah, nanti akan ditanyakan apakah kamu menggunakan correction reset. Lalu untuk sekarang kita tidak akan pakai, ditinggalkan. Nah, sudah nih. Sekarang kita tinggal cek untuk filenya. Filenya Ionic. Ionic 1. Oh maaf, untuk file cek filenya kita harus cd spasi titik slash Ionic nama file. Gak harus Ionic, cuman kan saya ini dinamakan Ionic, jadi namanya harus sama. Nah, sudah kelihatan user tadinya sebelah Feral AS, sekarang Feral AS slash Ionic 1. Yang dimana artinya kita tadinya di user doang, sekarang kita ada di dalam filenya. Ya, di sini kita bisa coba ngejalanin servernya. Kalau untuk jalan servernya, kita pakai command Ionic test. Ionic serve. Oke, sekarang up. Ini bisa dilihat nanti secara otomatis dimuatkan dari command prompt ke website browser kalian, yang nanti bisa dilihat ada kelihatan ini blank sama ready to create app. Nah, jika kalian di sini klik kanan lalu inspect, ini nanti kelihatan kemungkinannya, bisa previewnya, bisa dibilang preview yang dimana sebelah kiri di sini nanti HP bagaimana kelihatan di HP, sebelumnya di mana kelihatan di web, komputer dan tab dan lainnya. Kalau di sini bagaimana jika kelihatan di handphone. Di mana dimensi yang saya gunakan yaitu Samsung Galaxy S20. Kini bisa kita lihat elemen, konsol, network performance, dan begitu juga seperti aplikasi yang namanya juga nanti kita akan kita diskusikan, yaitu di mana local storage mengenai key dan value. Sebelum itu kita matikan dulu untuk servernya karena kita sudah mau ngecek dulu apakah servernya dapat berjalan atau tidak. Cara mematikan servernya yang seperti kita bisa baca yaitu Ctrl C. Artinya kita sudah membuat filenya dan kita tinggal sekarang masuk menghubungkan Ionic yang telah kita download, yang sudah kita tes bahwa servernya berjalan dengan Android Studio kita. Untuk itu kita langsung saja untuk shortcutnya itu biasanya code dot, yang dimana otomatis di tempat lain, di monitor lain keluarnya, di mana otomatis keluar Visual Code, yang dimana dari Visual Code ini kita akan menghubungkan antara Ionic dan juga Android Studio. Yang kita butuhkan adalah membuka terminal baru, new terminal, lalu kita akan mulai coding lagi di sini. Namun sebelum itu, salah satu hal yang penting diingat yaitu di mana terminal itu kan dalam bentuk PowerShell, kita membutuhkan dalam bentuk command prompt. Untuk PowerShell tinggal di trash saja. Di sini kita akan menghubungkannya yaitu Ionic
Ionic Cap add Android. Kita akan tunggu sebentar di sini. Yap. Nah, kalau sudah di add, sekarang kita tinggal tambahin build-nya. Ionic Cap build Android. Nah, di sini ditanyakan juga kalau mau tidak membagi data hasil studi kita ke Google. Namun itu opsional, terserah jika memang ingin ataupun memang tidak. Terus sekarang saya anggap saja no. Nah, sekarang sudah selesai untuk Ionic-nya. Kita sudah hubungkan Ionic dengan Android. Nah, sekarang kita nanti otomatis ada keluar pop-up begini. Tinggal transport aja, itu nanti dia menghubungkan ke Android kita. Nah, dari sini kan bisa kelihatan si user, nama user, setelah itu nama filenya. Yang dimana nanti ada download, di sini jangan di X, biarkan download. Nah, kalau sudah di download, kita nanti pakai ini assemble app. Nah, cuma sebelum assemble app kita cek dulu nih, bener nggak filenya. Kalau di filenya itu nanti tinggal biasanya di komputer, di PC, local disk, di user, nama user, yang dimana kita bisa lihat Ionic 1. Ini tadi adalah file yang telah kita buat. Kalau kita mau lihat inputnya, itu ada di Android, di app, di build. Nah, ini inputnya. Cuman nanti bagaimana outputnya nih? Outputnya itu nanti hasilnya setelah kita pakai assemble app. Nah, ini kita nih lagi ngebuat aplikasinya. Yang mana jika sudah selesai, di sini adalah great building running, di mana kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Jika sudah selesai, nanti keluar yang sebelumnya cuma npm keep, akan keluar intermediates, generate, outputs, dan tmp. Nah, dimana kita bisa lihat APK-nya di sini. APK debug .apk, app debug.apk. Nah, itu bagaimana cara